Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial tentang alat ukur kapasitor, yaitu kapasitens meter. Dan alat ukur ini telah saya beli secara online, harganya tidak terlalu mahal juga. Nah, sekarang coba kita langsung buka alat ukur ini. Ya, alat ukur ini sudah dilengkapi dengan tas atau dompetnya untuk melindungi alat ukur, dan ini merupakan cukup baik karena umumnya kalau kita beli alat ukur jarang sekali, khususnya untuk harga-harga yang murah ya, jarang sekali alat ukur yang dilengkapi dengan tas atau dompet seperti ini ya. Coba kita langsung buka. Ya, jadi alat ukur ini sudah dilengkapi dengan prop 2 buah, warna merah dan warna hitam. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan buku petunjuk. Hanya saja sayang dalam bahasa Inggris. Ya, coba dengan keterbatasan yang kita miliki, coba kita terjemahkan apa maksud daripada manual ini. Di sini ada bagian-bagiannya. Nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1 adalah LCD display karena dia merupakan sistem digital. Ada power switch. Ya, nomor 2, terus zero adjusting switch dan sebagainya. Di sini sudah ada penjelasan semua. Nah, di sini juga terlihat ada spesifikasinya. Spesifikasi dari alat ini. Dan dia mampu mengukur mulai dari besaran yang paling rendah, di sini sudah tertera, ya kan? 200 picofarad hingga sampai 20 milifarad yang tertinggi. Ya, di dalam buku petunjuk ini. Dan ini menggunakan sistem frekuensi. Guna menghasilkan angka-angka yang tampil di dalam display, maka kapasitor itu akan diberikan suatu frekuensi tertentu. Hasil daripada pengolahan frekuensi inilah yang akan terbaca menjadi nilai-nilai kapasitor yang ditampilkan. Kita lanjut coba. Metode daripada pengukuran. Ini kita lihat yang pertama nih. Yakinkan bahwa baterai dan sekring itu sudah terhubung dengan baik atau dengan benar. Kapasitor yang kita tes, ini berikutnya ya, kapasitor yang kita tes itu harus dikosongkan sebelum melakukan prosedur pengetesan. Berikutnya, polaritas daripada kapasitor itu harus sama dengan kabel terminal ya, ke input terminal, jadi harus sama polaritasnya. Catatan juga, jangan pernah kita menambahkan tegangan atau mau menghubungkan tegangan ke input terminal. Jadi kabel prop tadi jangan sekali-sekali kita hubungkan dengan sumber tegangan, baik tegangan AC maupun DC, karena bisa terjadi suatu kerusakan yang serius di alat ukur. Jangan juga menshotkan ya, menghubung langsung antara dua input terminal, yaitu positif negatif, karena nanti akan kehilangan energi, power energi atau sumber baterainya di sini, atau nanti overrange, jadi melebihi batas ukur. Di sini juga dikatakan bahwa jika nilai kapasitor yang mau dites tidak diketahui sebelum pengetesan, maka saklar fungsi batas ukurnya, switch batas ukur ini kita letakkan pada batas ukur yang paling kecil. Jadi barulah kita bekerja mengukur. Dan ini sangat berbeda kalau kita menggunakan alat ukur analog terutama. Karena kalau kita menggunakan alat ukur analog, umumnya kalau belum diketahui besaran yang akan kita ukur, langkah amannya adalah kita letakkan pada batas ukur yang paling tinggi. Tetapi ini tidak kalau pada alat ukur kapasitor. Justru dia meletakkan pada batas ukur yang paling kecil. Berikutnya di sini adalah pengukuran. Nih, set batas ukur tadi sesuai dengan batas ukur yang fungsinya. Jadi saklar tadi, fungsi daripada batas ukur tadi letakkan sesuai dengan batas ukurnya lah, saklar tadi. Terus pengukuran pada kapasitor yang kecil nilainya, silakan di adjust, zero adjust ini untuk kita mendapatkan pembacaan yang akurat. Nah, tuh, jadi kita harus meletakkan pada kita harus mengatur zero adjustment ini
supaya mendapatkan pengukuran yang akurat. Hubungkan kapasitor ke input soket ya, atau dengan probe yang sudah ada. Ketika display memunculkan gambar angka 1, maka itu maksudnya adalah off range, melebihi batas ukur. Jadi harus kita ubah batas ukurnya. Terus kalau juga dia memunculkan angka 0, artinya terlalu rendah batas ukur tersebut. Makanya kita pun harus kita atur kembali supaya tidak muncul angka 0 maupun angka 1. Ya, jadi itu sekilas daripada penggunaan alat ukur di manualnya. Terus kita lihat alat ukurnya sendiri. Nah, ini kita lihat batas ukurnya. Oh ya, di sini juga dilengkapi tombol off ya. Ada 2 posisi, mentok di kanan maupun mentok di kiri juga ini posisinya adalah off. Di sini ada batas ukur yang paling rendah 200 picofarad, 2000 picofarad, 20 nanofarad, 200 nanofarad, 2 mikrofarad. Di sini ada 20 mikrofarad, 200 mikrofarad, 2000 mikrofarad, 20 milifarad. Perbedaannya sedikit dengan multimeter digital, karena biasanya multimeter digital sudah ada yang dilengkapi untuk mengukur nilai kapasitor. Seperti pada video tutorial saya sebelumnya, ada tentang cara menggunakan alat ukur multimeter digital. Hanya saja, kalau multimeter digital biasa, umumnya batas ukurnya hanya sebatas 200 mikrofarad. Dia tidak bisa nyampe 2000 mikrofarad atau 20 milifarad. Nah, coba kita nanti buktikan sampai sejauh mana kemampuan alat ukur ini dengan harga yang begitu murah, dan kita buktikan sendiri apakah alat ukur ini memang cukup baik untuk kita gunakan mengukur kapasitor. Di sini juga ada zero adjust, kita bisa putar, tapi pada posisi batas ukur yang paling rendah. Nah, ini 200 pf. Nah, misalnya dia belum 0, ini bisa kita putar sampai dia 0. Coba kita putar terus sampai dia menjelang 0. Iya. Harus. Nah, ini ya, sampai dia mendekati 0, lah, supaya kita mendapatkan pengukuran yang akurat. Tetapi ini tidak berlaku untuk batas ukur berikutnya, karena dia sudah 0. Kita tidak perlu lagi mengadjust. Jadi adjust ini hanya dibutuhkan pada saat batas ukur yang paling rendah. Di sini sudah ada konektornya. Kapasitor bisa langsung kita masukkan, tempelkan di 2 lubang ini. Tetapi kalau seandainya tidak memungkinkan memasukkan kapasitor di lubang ini, kita bisa manfaatkan lubang probe ini, positif dan negatif. Ini kabel positif, kita hubungkan. Di sini ada kabel negatif, kita hubungkan. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita bisa mengukur kapasitor menggunakan jepit buaya yang sudah ada seperti ini. Nah, nih, kita jepitkan di kapasitor. Nah, itulah sekilas tentang kapasitor, alat ukur kapasitor dan bagian-bagiannya. Dan nanti kita akan bahas penggunaan, cara menggunakannya dalam mengukur kapasitor. Tapi sebelum kita menggunakan praktik pengukuran kapasitor, saya akan menjelaskan sedikit cara membaca nilai kapasitor. Setelah itu baru kita melakukan praktik pengukuran. Sekarang coba kita membahas sedikit tentang teori kapasitor dan cara membacanya. Kapasitor, istilah lainnya adalah kondensator. Fungsinya untuk menyimpan muatan listrik. Jadi mirip seperti baterai yang bisa di-charger, tetapi hanya kapasitas untuk menyimpannya jauh lebih sedikit dibandingkan baterai. Nilai kapasitor ditetapkan dalam satuan farad, dan satuan terkecilnya adalah mikrofarad, nanofarad, dan picofarad. Memang ada satuan milifarad, tapi umumnya hanya untuk di alat ukur, untuk memudahkan penulisan. Tetapi sangat jarang tertulis di dalam komponen elektronika tertulis milifarad. Umumnya para produsen yang membuat komponen elektronika
menulisnya dalam satuan mikrofarad. Cara konversi satuan kapasitor. Satuan terbesar adalah farad, mikrofarad, nanofarad, dan picofarad. Nah, jadi kalau untuk mencari konversi satuan dari farad ke mikro, nano, dan pico, ini kita harus melihat jenjang daripada tangganya. Dari farad ke mikrofarad itu jenjangnya sekitar 1 juta, atau istilah matematikanya 10 pangkat 6. Dari mikrofarad ke nano itu 1000. Dari nanofarad ke picofarad 1000. Dan bagaimana konversi satuannya mulai dari besar ke kecil. Maka kalau dari besar ke kecil, tertulis di situ ada tanda panah ke bawah, itu satuannya cukup kita kalikan. Dan seandainya kalau konversinya dari bawah ke atas atau dari kecil diubah menjadi satuan yang terbesar, maka cukup angka tersebut kita bagi. Contoh 1, 10 nanofarad titik-titik mikrofarad. Nah, sekarang dari satuan yang kecil yaitu nanofarad kita ubah menjadi mikrofarad. Berapakah nilainya? Nah, coba kita lihat konversinya. Nanofarad ke mikrofarad. Kita lihat tanda panahnya. Dari nano ke mikro artinya tanda panahnya naik. Kalau naik, kita lihat pada gambar di samping adalah dibagi. Nah, coba kita tes. Tulis 10 nanofarad, 10 dibagi 1000. Karena jenjangnya memang satu tingkat. Dari nanofarad ke mikrofarad itu jenjangnya hanya satu tingkat, artinya cukup kita bagi dengan 1000. 10 nanofarad, kalau 10 dibagi dengan 1000, hasilnya adalah 0,01 mikrofarad. Nah, itulah konversi dari nanofarad ke mikrofarad. Contoh berikutnya, contoh 2, 0,3 nanofarad berapa picofarad? Nah, kita lihat jenjang tangganya yang di samping. Dari nano ke pico. Kalau dari nano ke pico, artinya jenjang tangganya turun. Kalau turun, dikali. Jadi, silakan saja kita tulis 0,3 nanofarad. 0,3 kita tulis. Dan kita lihat dari nano ke pico, turun, dikali dengan 1000. Nah, inilah bagaimana jenjangnya, yaitu 0,3 kali 1000. Hasilnya 0,3 nanofarad. 0,3 kali 1000 hasilnya adalah 300. Dan 300 di sini adalah 300 picofarad. Jadi itulah konversi. Kalau ada 0,3 nanofarad, sama saja nilainya dengan 300 picofarad. Selanjutnya simbol kapasitor. Ini adalah simbol yang umum kapasitor. Jadi ini adalah merupakan kapasitor nonpolar, artinya tidak punya polaritas, positif atau negatifnya. Dan di sini ada lagi simbol kapasitor polar yang punya polaritas, dan umumnya ini adalah istilah lainnya adalah elektrolit kapasitor atau elko. Dia mempunyai kutub positif dan negatif. Begitu juga simbolnya harus benar mana positif dan negatif. Berikutnya adalah kapasitor. Simbol ini dan diberi tanda panah. Ini menandakan bahwa kapasitor tersebut adalah variabel, disingkat dengan varco. Kapasitor ini bisa berubah-ubah nilainya dan umumnya diputar. Jadi kalau diputar, ada tuasnya di situ, maka nilai kapasitor akan bisa meninggi atau semakin turun. Berikutnya ada lagi kapasitor seperti ini, tetapi dia beda. Kalau yang tadi adalah menggunakan tanda panah, dan di sini ada tutup, ada garisnya. Sama, ini adalah kapasitor variabel juga yang bisa berubah-ubah nilainya, hanya saja cara mutarnya. Kalau varco itu bisa diputar pakai tangan, tapi kalau kapasitor trimer, jadi trimer ini tidak bisa diputar pakai tangan,
tapi kita butuh alat bantu, misalnya obeng. Jadi antara Farco sama trimmer ini sama-sama kapasitor yang bisa diubah nilainya, hanya saja cara memutarnya yang berbeda. Kalau kapasitor Farco bisa kita putar pakai tangan tanpa alat bantu. Kalau kapasitor trimmer harus diputar menggunakan obeng. Dan umumnya kapasitor trimmer ini tidak diputar terus-terusan. Biasanya pada setting awal saja, misalnya di dalam pemancar radio, di set saja di awal, setelah dia matching maka tidak perlu diputar terus-menerus. Tapi kalau di Farco umumnya diputar terus-menerus, misalnya pada radio penerima. Ketika kita memilih frekuensi radio yang kita inginkan, maka kita akan memutar kapasitor Farco ini. Jenis-jenis kapasitor non-polar, nah ini adalah contohnya, yaitu kapasitor keramik. Umumnya bodinya berwarna coklat dan tertulis angkanya pada body markingnya. Dan ada lagi kapasitor ini adalah kapasitor polister. Kapasitor ini umumnya berwarna hijau yang mengkilat, dan sini sudah ada tertulis nilai kapasitornya. Ada lagi kapasitor seperti ini, adalah kapasitor kertas. Dan ada lagi kapasitor seperti ini merupakan kapasitor mika. Dan ada lagi kapasitor yang kotak segi 4 berwarna kuning, umumnya ini adalah biasanya kapasitor MKM. Jadi inilah bentuk-bentuk kapasitor yang umum dipakai pada kapasitor non-polar, artinya tidak mempunyai kutub positif dan negatif. Ada lagi kapasitor yang polar. Nah, ini adalah kapasitor tantalum. Mirip dengan kapasitor non-polar, hanya saja di sini ada kutub positif dan negatifnya. Ada kapasitor lagi yang lain adalah menggunakan cairan atau elektrolit, namanya kapasitor elektrolit atau disingkat dengan ELCO. Dia mempunyai kutub positif dan negatif. Umumnya kutub negatif itu bergaris. Kalau ada garisnya, kadang ada yang warna putih dan ada juga warna hitam, itu merupakan kutub negatif pada ELCO. Tidak boleh terbalik kutub ini, karena kalau terbalik akan bisa menyebabkan kerusakan pada kapasitor. Apalagi kalau kapasitor ELCO yang mempunyai nilai yang cukup besar, maka kalau terus-menerus ELCO tersebut posisinya terbalik, bisa menggelembung dan bahkan bisa meledak kalau kapasitor ini dipasang dalam polaritas yang salah. Ada lagi kapasitor variabel, bentuknya adalah seperti ini. Ada yang terbuat dari besi. Jadi di sini disebut dengan kapasitor variabel. Umumnya pada radio-radio lama ataupun pada radio-radio pemancar, misalnya pemancar 80 meter, pemancar SW, AM ya, atau radio penerimanya juga yang zaman dulu umumnya masih menggunakan Farco terbuat dari besi. Tapi sekarang sudah seperti ini, sudah diubah karena dimensinya pun jauh lebih kecil kapasitor variabelnya, dan umumnya kita temukan pada radio penerima. Ada lagi kapasitor trimmer. Nah, ini biasanya pada pesawat pemancar radio. Dia menggunakan kapasitor trimmer. Kapasitor ini juga nilainya berubah-ubah. Hanya saja pengubahan nilai ini harus dibantu dengan alat bantu seperti obeng plus atau obeng min. Di sini kalau kita lihat trimmer, di sini obeng min. Jadi memutarnya tidak bisa menggunakan tangan. Tapi kalau yang kapasitor variabel biasa tadi bisa kita putar pakai tangan. Kalau yang trimmer harus kita gunakan alat bantu seperti obeng. Kapasitor ada lagi jenis lain, yaitu penggunaan khusus. Nah, misalnya kapasitor ini biasanya terdapat pada kipas angin. Ada lagi kapasitor yang lain, umumnya ya kalau seperti ini, yang bulat untuk pompa air. Jadi kalau kita buka pompa air, biasanya terdapat kapasitor ini. Dan ini juga tidak ada polaritas. Artinya cara memasangnya pun boleh dibolak-balik. Ada lagi kapasitor yang lebih banyak kabelnya. Kalau pernah lihat, ini adalah kapasitor untuk mesin cuci. Sebenarnya kapasitor ini ada 2 kapasitor yang dikemas dalam satu tabung. Makanya kakinya umumnya ada 4. Padahal di situ ada 2 kapasitor yang digabung menjadi 1. Dan kita lihat saja pada bodinya, umumnya ada tertulis warna apa dengan warna apa, itu nilainya sekian. Misalnya 10 mikrofarad.
sedangkan warna yang lain itu tertulis di dalam bodinya misalnya 5 mikrofarad. Jadi harus betul warna kabel itu akan menentukan berapa nilai kapasitornya. Jadi jangan sampai tertukar, terutama pada saat perbaikan mesin cuci. Sekarang cara membaca nilai kapasitor. Kapasitor itu tertulis angkanya di dalam body markingnya. Contoh kapasitor seperti ini tertulis 104. Angka yang pertama dan angka yang kedua itu merupakan nilainya, sedangkan angka yang ketiga itu merupakan banyaknya 0. Nah, coba kita tulis angka yang pertama dan kedua, yaitu angka 10. Kita tulis 10. Dan 4 ini merupakan banyaknya angka 0, yaitu nolnya sebanyak 4 kali. Kita tulis 4 kali 0. Jadi nolnya ada 4. Nilainya adalah 100.000 dan ini dalam satuan picofarad. Kalau nulisnya terlalu panjang, maka bisa kita sederhanakan menjadi satuan lainnya, yaitu misalnya satuan nanofarad. Maka 100.000 picofarad sama saja dengan 100 nanofarad. Karena 100.000 kita bagi dengan 1000, hasilnya adalah 100 nanofarad. Contoh berikutnya, di kapasitor ini tertulis 2A152J. Angka yang kita baca adalah 3 angkanya saja, sedangkan angka dan huruf lainnya tidak usah kita hitung. Jadi tertulis di situ adalah 152. Sama saja dengan yang tadi. Angka pertama dan angka kedua itu merupakan nilainya, dan angka ketiga adalah banyaknya 0. Kita tulis angka pertama dan kedua 15, dan angka ketiga adalah banyaknya 0, yaitu nolnya sebanyak 2 kali. Maka hasilnya adalah 1500 picofarad. Kalau kita ubah ke nano, hasilnya adalah 1,5 nanofarad. Kenapa? Karena 1500 dibagi dengan 1000, hasilnya adalah 1,5 nanofarad. Berikutnya, ini ada kapasitor kertas tadi, tertulis yang kita ambil adalah 3 angkanya saja, yaitu 473. Angka pertama dan angka kedua kita tulis 47, dan angka ketiga adalah banyaknya 0, yaitu sebanyak 3 kali. Maka hasilnya adalah 47.000 picofarad. Kalau kita sederhanakan menjadi nano, 47 nanofarad. Nah, kapasitor ini elko. Ini enaknya kalau elko kita tidak perlu lagi menghitungnya karena sudah tertulis. Di sini sudah tertulis 4700 mikrofarad dan tegangan kerjanya 25 volt. Harus diperhatikan untuk tegangan kerja. Tegangan kerja yang kita ambil di kapasitor atau kita suatu saat membeli kapasitor, sesuaikan dengan tegangan catu daya. Kalau catu dayanya memang sekitar 12 volt, maka carilah kapasitor tegangan kerjanya di atas 12 volt, misalnya 16 volt. Atau ada kapasitor yang mempunyai power supply sekitar 20 volt, maka bisa kita meletakkan sekitar kapasitor tegangannya 25 volt. Hal ini guna menghindari kerusakan pada kapasitor. Jadi, kalau ingin menggunakan kapasitor elektrolit atau elko, gunakanlah tegangan melebihi daripada tegangan catu daya pada rangkaian tersebut. Sekarang kita lihat aplikasi elko. Di mana saja sih elko itu umumnya diletakkan atau digunakan di dalam rangkaian elektronika? Nah, ini contohnya. Ini adalah suatu rangkaian amplifier dan dia dilengkapi dengan komponen-komponen elektronika, dan yang akan kita bahas di mana sih elko-nya. Nah, ini. Jadi ada 2 buah elko yang terletak di dalam kit. Elko ini adalah sebagai rangkaian power supply untuk amplifier. Jadi untuk mengurangi efek ripple tegangan DC supaya DC-nya lebih bagus, maka pada kit power supply harus dilengkapi dengan kapasitor dengan nilai kapasitor yang besar, umumnya dalam satuan ribuan mikrofarad, agar bisa menghasilkan tegangan DC yang baik sehingga bisa meningkatkan kualitas amplifier yang kita gunakan.
Nah, ini ada juga kapasitor-kapasitor kecilnya. Nah, ini adalah aplikasi pada mikrofon wireless. Dia menggunakan juga kapasitor, yaitu kapasitor trimmer. Dengan menggunakan trimmer ini, kita bisa mengset frekuensi kerja daripada mic wireless ini, sehingga kita bisa mencari di radio penerima frekuensi yang digunakan. Nah, ini juga ada kapasitor lainnya yang terpasang di sini, jadi macam-macam. Demikianlah video tutorial pada bagian 1. Dan untuk melihat bagaimana praktik menggunakan alat ukur kapasitas meter, para penonton bisa melihat video tutorial bagian kedua. Kritik dan saran tentunya akan saya nantikan, dan mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.